Como 1907 menuntaskan dongeng indah dengan berhasil promosi ke Serie A di musim depan. Skuad Lariani bangkit dari masa-masa krisis berkat campur tangan pengusaha Indonesia. Melalui grup Jarum, pasukan biru putih membereskan semua kekacauan finansial. Hartono bersaudara serius membangun Como dengan menggandeng Cesc Fabregas dan Thierry Henry. Grup Jarum juga siap membuka peluang untuk talenta Indonesia dengan membidik Tom Haye. Bagaimanakah ledakan performa Como sampai naik kasta ke Serie A? Promosi pasca melewati badai krisis. Como 1907 sempat harus berdarah-darah untuk akibat terpuruk hancur. Skuad Lariani banyak mengalami kekacauan akibat masalah finansial gara-gara blunder pemilik klub. FIGC selaku Federasi Sepak Bola Italia pernah menjatuhkan hukuman keras untuk Como. Skuad Biancoblu disangsi turun kasta ke Serie D akibat mengalami kebangkrutan. Hukuman ini dialami Como saat berada di bawah kepemilikan Akosua Puni Essien. Istri dari Michael Essien ini sempat mengakuisisi skuad Lariani pada tahun 2017. Ketika itu Como ditembus Akosua Puni dengan harga €206.000 melalui sistem lelang. Setelah memiliki skuad Lariani, sang pemilik berjanji akan membawa skuad Biancoblu kembali ke Serie A. Rencana besar Akosua Puni ternyata gagal total sampai Como mengalami kebangkrutan. Skuad Lariani bahkan nggak punya cukup pemain untuk bermain di Serie C 2017-2018. Akosua Puni hanya bisa mengontrak Mark Luliano sebagai pelatih kepala. Kondisi finansial skuad Lariani semakin kacau balau karena terlilit hutang senilai €2 juta. Akosua Puni juga gagal melunasi hutang €90.000 untuk biaya sewa Orsenigo Sport Center. Masalah semakin pelik. Usai Como gagal membayar gaji dari para pemain dan staf pelatih. Akosua Puni akhirnya memilih untuk melepas Como ke Hartono bersaudara. Dua pengusaha Indonesia ini sukses mengakuisisi skuad Lariani dengan harga ₹10 miliar. Harapan cerah langsung menyinari Como 1907 usai diakuisisi oleh Hartono bersaudara pada 2019. Skuad Lariani resmi dibeli oleh Sen Entertainment selaku anak perusahaan PT Jarum. Perusahaan rokok asal Indonesia ini bertekad membangkitkan Como yang sedang terpuruk. PT Jarum langsung menunjuk Michael Gendler sebagai CEO skuad Lariani. Gendler sendiri pernah bekerja di Inter Milan saat masih dimiliki oleh Erick Thohir. Dirinya langsung berambisi membangun ulang Como hingga bisa promosi ke Serie A. Kami ingin menghadirkan antusiasme dan pengalaman. Kami yakin dapat membangun masa depan yang cerah untuk klub. Kami ingin membuat penggemar kami bangga, tegas Gendler. Keseriusan PT Jarum membangun ulang Como juga disampaikan oleh Mirwan Suarso. Pihak Jarum hingga Februari 2022 sudah menggelontorkan dana investasi hingga €12 juta untuk Como, kata Mirwan. Gelontoran dana besar ini langsung digunakan Gendler dan Mirwan untuk menyusun fondasi klub. Keduanya juga berambisi membangun akademi terbaik seperti milik Ajax Amsterdam. Gendler dan Mirwan ingin menciptakan bakat muda terbaik untuk skuad Lariani. Pasalnya, Akademi Como sudah lama mati akibat dihantam berkali-kali oleh krisis finansial. Media Football Italia memuji pergerakan cerdas PT Jarum dalam membangun ulang skuad Biancoblu, memberikan kedekatan dengan tim utama dan kesempatan untuk bermain di atmosfer Serie A. Begitulah, sampai Como akhirnya bisa kembali bermain di Serie A, tulis Football Italia. Keseriusan grup Jarum dalam menangani klub kebanggaan kota Como 1907 ini berbuah manis. Skuad Biancoblu secara luar biasa bangkit dari keterpurukan. Como dipastikan mengunci tiket promosi ke Serie A usai finish di posisi runner-up Serie B. Skuad Lariani sukses memutus kutukan dengan kembali bermain di Serie A setelah 20 tahun absen. Keberhasilan Como ini nggak lepas dari langkah cerdas yang diambil grup Jarum. Mereka menunjuk Cesc Fabregas menjadi pelatih sementara untuk menggantikan Moreno Longo. Ex-pemain Arsenal ini langsung membawa skuad Lariani meroket ke peringkat 3 Serie B. Namun, kiprah Fabregas sebagai pelatih sementara skuad Lariani harus berakhir di pertengahan musim. Pasalnya, pelatih asal Spanyol ini nggak punya lisensi kepelatihan. Hasilnya, manajemen Como harus mengganti Fabregas dengan Ocean Roberts. Ex-pelatih Crystal Palace ini sukses melanjutkan performa konsisten Biancoblu. Como bahkan sempat bertarung ketat dengan Parma di perebutan gelar juara. Momen terbaik Como terjadi saat melawan Cosenza Calcio di laga penentuan Serie B.
Skuad Lariani nggak boleh kalah karena berpeluang disalip Venezia yang berada di posisi ketiga. Namun Cosenza Calcio melawan dengan sengit hingga berhasil unggul di menit 30. Como berusaha keras menyamakan kedudukan namun terus digagalkan oleh tim lawan. Beruntung skuad Lariani berhasil memaksa laga berakhir imbang berkat gol penalti dari Simone Verdi. Como dipastikan promosi otomatis usai Venezia tumbang 2-1 di markas Spezia. Diselamatkan orang Indonesia. Kesuksesan Como 1907 promosi ke Serie A nggak bisa lepas dari kontribusi Hartono bersaudara. Grup Jarum langsung memberikan banyak dampak positif sejak membeli skuad Lariani. Perusahaan asal Indonesia ini berhasil meyakinkan Thierry Henry untuk menjadi pemilik saham. Ex-pemain Arsenal ini bangga dapat menjadi bagian dari kebangkitan Como. Dengan senang hati saya mengumumkan akan bergabung dengan Como 1907 sebagai pemegang saham. Saya sudah lama menunggu terlibat dalam proyek seperti Como, ucap Henry. Pamor skuad Lariani langsung melonjak drastis sejak dilirik oleh Fabregas dan Henry. Nilai skuad Como bahkan meroket hingga menyentuh 40 juta euro atau senilai 698 miliar rupiah. Padahal skuad Lariani hanya bernilai kurang dari 1 juta euro saat pertama kali dibeli PT Jarum. Henry juga sangat antusias melihat perkembangan dari proyek terbaru skuad Lariani. Anda telah mendengar semuanya, Como 1907 sedang berusaha naik ke kasta tertinggi. Kami akan punya stadion baru, fasilitas latihan yang baru, dan kami akan kembali membangun akademi, tambah Henry. Akademi Como berpotensi jadi destinasi favorit bakat lokal karena punya fasilitas yang semakin bagus. The Mirror selaku media lokal Inggris memuji strategi cerdas yang dilakukan Grup Jarum. Selain meningkatkan infrastruktur, klub melalui Grup Jarum juga membangun fondasi positif dengan membantu warga sekitar yang membutuhkan. Rumah sakit di dekat sana juga menjadi donasi 6 digit. Tulis The Mirror. Nuansa kental Indonesia di Como. Kehadiran Como 1907 di Serie A bakal membawa berkah luar biasa untuk Indonesia. Skuad Lariani berpotensi membuka peluang untuk para pemain Indonesia datang bergabung. Kabar gembira ini disampaikan oleh petinggi klub yakni Mirwan Suarso. Dirinya menyebut kalau kenaikan prestasi Como 1907 akan berdampak baik bagi sepak bola Indonesia. Posisi kami mengambil Como agar bisa bermanfaat bagi sepak bola Indonesia. Kalau Indonesia bisa menitipkan para pemainnya, tapi mereka harus lolos seleksi terlebih dahulu, kata Mirwan. Skuad Lariani berpotensi kental dengan nuansa Indonesia pada musim depan. Pasukan Biru Putih dirumorkan akan merekrut Tom Haye yang menjadi andalan timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan langsung oleh media lokal Belanda yakni Leeuwarder Courant. Media ini menyebut SC Heerenveen harus berhati-hati karena berpotensi kehilangan Haye. SC Heerenveen dalam bahaya karena berpotensi kehilangan sang pemain andalan. Tom Haye sedang diincar Como 1907. Tulis media tersebut. Haye sendiri memang berpotensi hengkang usai kontraknya bakal berakhir pada musim depan. Menurut kabar yang beredar, sang pemain memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Gelandang berusia 29 tahun ini dikabarkan siap kembali mencoba Liga Italia. Haye diketahui sudah tidak asing dengan sepak bola negeri pizza karena pernah membela Lecce pada tahun 2018. Dengan keberhasilan hebat promosi ke Serie A, apakah Como 1907 akan memanggil bakat terbaik Indonesia ke kasta tertinggi Italia?